Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inaki Farhan Farihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum perdata. Hukum perdata bersumber dari Belanda. Belanda sendiri bersumber dari Jerman dan Prancis, atau disebut dengan hukum perdata Prancis, atau yang sering kita kenal disebut dengan Kode Sivil Law Prancis yang dipimpin oleh Raja Julius Caesar Romawi. Berkuasa di Eropa Barat. Pada saat itu Eropa Barat menggunakan hukum tertulis, Utara menggunakan hukum tidak tertulis, Selatan menggunakan hukum Romawi, sedangkan Timur menggunakan hukum kebiasaan yang berlaku pada abad ke-6 Masehi yang dipimpin oleh Corpus Juris Civilis. Kodifikasi hukum perdata di Prancis berlangsung pada Agustus 1800 yang dipimpin oleh Napoleon. Pada saat itu Napoleon membentuk panitia untuk kodifikasi hukum perdata yang bersumber dari hukum Romawi, hukum kebiasaan Prancis, ordonasi, hukum intermediare atau hukum yang ditetapkan sejak revolusi Prancis. Pada tahun 1816 oleh Kemper disampaikan rancangan hukum perdata tapi tidak diterima karena berdasarkan Belanda kuno. Pada tahun 1845 oleh J.G. Hopper Skinner terbentuk komisi untuk membuat peraturan mengenai perdata. Pada saat itu selama 6 tahun kemudian dibubarkan. Pada tahun 1845 terbentuklah peraturan. Yang pertama ada alijemen atau ketentuan umum perundang-undangan, yang kedua kitab undang-undang hukum perdata, yang ketiga hukum dagang, yang keempat peraturan susunan pengadilan dan pengurusan jurisdiksi, yang kelima ketentuan mengenai kejahatan yang ditentukan dalam keadaan pailit dan dalam keadaan nyata tidak mampu membayar. Kemudian ada sejarah hukum perdata di Indonesia. Pada tanggal 31 Oktober 1837, Scotland Oud Harlem diangkat menjadi panitia kodifikasi dengan Mr. Van Vouten merancang peraturan hukum perdata tetapi belum berhasil melakukan kodifikasi. Mr. Kinder dan Mr. J. Farnes melakukan kodifikasi ulang dan berhasil dikodifikasi hukum perdata dengan asas konkordasi yang sempit. Pada tanggal 30 April 1847, pengumuman kodifikasi melalui Statblad nomor 23 yang mulai berlaku pada Januari 1848 yang membuat asas konkordasi, yaitu hukum Belanda berlaku sama dengan negara jajahannya. Dalam perspektif sejarah hukum Belanda terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, sebelum kemerdekaan, dikehendaki peraturan di negara Indonesia pasal 165 atau 15 golongan Eropa terdiri dari semua orang Belanda, semua orang Jepang, semua orang yang tunduk dari hukum Belanda, anak sah yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, golongan Bumi Putra, golongan orang-orang yang menganut hukum adat. Kemudian ada golongan Timur Asing yang isinya itu Tionghoa, Arab, India atau kaum-kaum pedagang. Yang kedua, setelah Indonesia merdeka, pasal 2 peraturan peralihan hukum perdata tetap berlaku sebelum digantikan dengan peraturan yang baru. Awalnya menjadi kiblat, akhirnya sekarang hanya dijadikan induk saja dan banyak hukum formil yang berlaku atau dijadikan peraturan di Indonesia. Menurut Prof. Supopo, hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri, sedangkan hukum nasional harus menyesuaikan dengan cita-cita nasional. Menurut Profesor Wirjono Projodikoro dalam bukunya, peraturan dari zaman Belanda masih berlaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat. KUH Perdata tidak lagi sesuai dengan undang-undang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.